Tetapi Roh Kudus itu pada nyatanya telah ada ketika Yesus itu hamil. Shalom saudaraku, salam damai sejahtera dalam kasih Kristus. Berjumpa lagi dengan saya. Di Juli kita akan belajar berapologetika bersama-sama di channel ini. Ada lagi mualaf andalan ngaji cerdas ya. Jadi ini katanya ngaji cerdas tapi mualafnya tipu-tipu semuanya. Salah satunya adalah mualaf ini, anak muda ini. Jadi dia ini ngaku mualaf. Ternyata setelah saya tonton videonya, dia Islam sejak kecil. Sebelumnya mari kita bersama-sama melihat video berikut ini. Kemudian saya cek, saya kan nggak mau percaya secara buta kan gitu. Saya cek referensi apa yang disampaikan oleh Dr. Zakir Naik ini. Misalkan Yesus itu disunat, umat Islam disunat, orang Kristen tidak. Nah, ini tadi yang saya kelewat ya, by the way. Pernyataannya membagongkan itu adalah Muslim itu lebih Kristen daripada Kristen itu sendiri. Wah, itu luar biasa, Masya Allah. Nah, kembali ke yang sekarang. Saya cek di dalam Lukas pasal 2 ayat 8 bahwasanya Yesus disunat di hari yang ke-8. Kemudian saya cek, oh iya betul. Kemudian di Imamat pasal 11 ayat 7 sampai 8 tidak boleh makan babi. Saya cek, oh iya betul. Di Ulangan pasal 6 ayat 4 sembahnya itu hanya satu Tuhan. Kemudian diulangi lagi oleh Yesus di Markus pasal 12 ayat 29 dengan kutipan yang sama dengan apa yang dulu dikatakan oleh Musa. Saya cek lagi, oh iya sama. Kan? Kemudian saya cek juga referensinya dari Al-Quran itu. Ketika beliau itu mengucapkan referensi dari Al-Quran itu, saya lihat, oh iya sama. Beliau memang hafal Al-Quran, ya hafal lah ayat-ayat dari Alkitab itu. Nah, di situ saya mikir, kalau misalkan dua hal ini nih sama, ya, dan sama-sama merujuk kepada apa yang diyakini oleh umat Islam, baik Al-Quran, baik Alkitab, dua-duanya merujuk kepada apa yang diyakini oleh salah satu pihak, yaitu umat Islam. Tuhan itu satu, dan di situ juga ada dijelaskan bahwasanya Nabi Muhammad itu yang akan datang, ya, sebagai the converter di Yohanes pasal 16 ayat 7, kemudian ayat 12 sampai 14-nya itu, ya, itu yang biasa dikatakan oleh orang-orang Kristen itu Roh Kudus. Bukan. Kalau Roh Kudus harusnya dia itu datang setelah Nabi Isa pergi, setelah Yesus pergi, karena persyaratannya itu adalah aku pergi dulu baru penghibur itu datang. Tetapi Roh Kudus itu pada nyatanya telah ada ketika Yesus itu hamil, Bunda Maria itu hamil Yesus. Telah ada ketika Yesus dibaptis. Yesus mengatakan bahwasanya aku mengusir setan dengan jemarinya Tuhan, kan gitu. Itu yang dikatakan sebagai Roh Kudus kan bagi orang Kristen. Nah, Roh Kudus ketika itu sudah ada bersama Yesus, jadi tidak mungkin itu Roh Kudus. Pasti itu adalah orang lain, yang tidak lain adalah Muhammad. Seperti yang saya sampaikan tadi di awal, bahwa tanpa tipu-tipu, mereka ini nggak laku. Contohnya adalah anak muda ini yang katanya tadi itu mualaf. Padahal, kalau Bapak Ibu lihat video dari awal sampai akhir, dia itu mengatakan bahwa Islam sejak kecil, sejak lahir. Kemudian, waktu remaja, dia mulai ragu dengan imannya di dalam Islam. Dan mulai agnostik dan kemudian mencari-cari dalam kekristenan. Belum sempat jadi Kristen, tapi dia kemudian balik lagi karena mendengar ceramah dari Ustadz Zakir Naik, kata dia ya. Dan ada beberapa hal yang membuat dia kembali kepada Islam. Jadi dia bukan dari Kristen. Jadi dia bukan mualaf, karena Islam ya tetap Islam, bukan balik ke Islam akhirnya mualaf. Itu salah. Jadi inilah kualitas mualafan andalan ngaji cerdas. Yang pertama, dia tadi katakan bahwa ternyata menurut Ustadz Zakir Naik ini, orang Islam itu lebih Kristen daripada orang Kristen. Karena menurut Ustadz Zakir Naik, orang Islam itu lebih mentaati Yesus daripada orang Kristen itu sendiri. Ini ngomong apa ini ya? Ini benar-benar tidak habis fikri saya ini dengerin orang ini kayak gini nih ya. Nah, yang pertama dia mengatakan bahwa Yesus itu disunat, tapi orang Kristen nggak disunat. Justru orang Islam yang disunat. Dari sini baru saya tahu bahwa memang betul orang ini tidak pernah jadi Kristen. Dan dia benar-benar Islam sejak lahir. Di dalam kekristenan itu membebaskan ya.
Kamu mau disunat boleh, tidak disunat juga boleh. Nggak disunat, kamu tidak akan kehilangan keselamatanmu. Disunat pun juga tidak akan mempengaruhi keselamatanmu. Ya. Jadi kita ini sudah tidak hidup lagi di bawah hukum Taurat. Jadi sunat boleh, tidak sunat juga tidak apa-apa. Nah, saya karena orang Jawa, entah itu Islam atau Kristen, itu pasti disunat. Saya, keluarga besar saya, dan teman-teman saya, semuanya disunat. Yang saya tahu itu orang Kristen, Jawa, semuanya sunat gitu ya. Tidak ada yang tidak disunat. Saya tidak tahu dengan budaya dari suku-suku yang lain ya, saudara-saudara yang lain, saya tidak tahu itu. Tapi di Kristen itu ada yang sunat dan banyak gitu ya. Sekali lagi, saya disunat. Ini orang ngaco ya kalau ngomong seperti ini. Dan kemudian dia mengutip ayat bahwa Yesus disunat itu di dalam Lukas 2 ayat yang ke-8. Kalau Bapak Ibu cek, coba cek sendiri ya di dalam Alkitab. Ayat itu, Lukas 2 ayat 8, tidak membahas mengenai Yesus disunat. Di situ menceritakan mengenai gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak. Jadi tidak ada ayat 8. Yang mengatakan Yesus disunat itu adalah Lukas pasal 2 ayat 21. Jadi di situ dijelaskan bahwa Yesus disunat pada waktu usia 8 hari. Kalau kamu mengikuti Yesus, disunat, jangan waktu besar, tapi umur 8 hari, itu baru mengikuti Yesus. Nah, kalau sunatnya sudah besar, gitu ya, umur 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, 10 tahun, ya berarti kamu nggak mengikuti Yesus. Gitu ya. Dan kemudian, yang kedua, ya tadi mengatakan bahwa Alkitab melarang makan babi. Orang Kristen makan babi, tapi orang Islam tidak makan babi. Dalilnya ada di dalam Imamat pasal yang ke-11 ayat 7 dan 8. Nah, ketahuan lagi kalau dia nggak pernah baca Alkitab. Kenapa? Karena dia tidak membaca ayat ini dari awal. Dia hanya membaca mulai ayat 7. Kalau baca sejak awal, itu yang dilarang di situ bukan hanya babi, tapi unta, pelanduk, kelinci. Itu tidak boleh dimakan. Kami orang Kristen tidak makan unta, tapi di kalian boleh atau enggak makan unta? Kencingnya boleh atau enggak? Kami tidak makan itu, kami tidak minum itu. Nah, kemudian ayat selanjutnya mengatakan ada banyak lagi yang dilarang tidak boleh dimakan. Ada binatang yang di dalam air yang tidak bersisik dan tidak bersirip, juga tidak boleh dimakan. Kamu makan lele nggak, Mas? Kamu makan lut nggak? Kamu makan ikan patin nggak? Kamu makan cumi-cumi, udang, kepiting, kerang? Makan nggak? Pasti kamu makan. Jadi, jangan karena kamu tidak makan babi, maka kamu membenarkan diri. Itu salah. Kamu tidak makan babi, tapi kamu makan semua yang dilarang yang lainnya. Jadi kamu melanggar. Melanggar yang lain lebih banyak, tapi kamu hanya melakukan satu saja. Jangan merasa diri paling benar, paling suci, paling kudus, paling mengikuti ajaran Yesus. Karena Yesus pun tidak pernah melarang pengikutnya untuk makan babi. Yang Yesus larang adalah mengeluarkan kata-kata kotor dari mulut. Karena apa yang keluar dari mulut itu meluap dari hati. Tapi apa yang masuk ke dalam mulut itu semuanya keluar ke jamban. Jadi tidak berguna apa yang kamu makan, Mas. Ya, tapi kita harus bijak. Kalau kolesterol tinggi, kemudian asam urat tinggi, ya kalau makan babi jangan banyak-banyak, jangan makan lemaknya gitu ya. Jangankan babi, yang lain pun kalau kamu makan banyak-banyak pasti juga akan sakit. Makan sapi kalau banyak juga kolesterol kan, apalagi kambing itu lebih tinggi daripada babi. Kemudian yang ketiga, Yesus mengajarkan menyembah Allah yang satu. Sama seperti di dalam Ulangan pasal 6 ayat yang keempat.
Jadi orang Islam menurut dia ini menyembah Allah yang satu. Kemarin waktu saya menanggapi Tere, nggak usah bangga, itu bukan satu prestasi kalau kalau kamu percaya kepada Allah yang satu, gitu ya. Karena di dalam Yakobus pasal yang kedua ayat yang ke-19 di situ dikatakan, gitu ya, setan pun percaya dan dia gemetar kalau Allah itu cuma satu, gitu Mas. Kalau kamu ngomong Allah satu, gitu ya, setan-setan di luar sana yang nongkrong di pohon jambu, gitu, ketawa-ketawa. Aku sudah tahu sejak dulu, katanya dia kan begitu. Nah, Kristen itu juga menyembah kepada Allah yang esa, gitu ya. Allah yang ehad. Allah yang ehad itu adalah Allah yang esa dalam kemajemukan. Jadi bukan hanya satu ndil siji-sijinye gitu, itu bukan gitu ya. Tapi ehad, satu dalam kesatuan, yaitu Allah, dia punya firman dan juga punya roh. Ketiganya ini adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Sama seperti saya. Saya, ini jasad saya, tubuh saya punya firman, dan saya juga punya roh. Namun itu tidak bisa dipisah-pisah, tidak bisa dibagi-bagi ya. Karena semuanya dalam satu kesatuan saya, yaitu Didit Yuli. Jadi inilah Allahnya orang Kristen ya. Allah yang esa itu wajib Tritunggal. Kalau Allah tidak punya firman, tidak punya roh, berarti dia bukan Allah. Jangan-jangan itu sama dengan yang di luar sana ya, yang tidak bernafas gitu ya, patung atau lain sebagainya gitu. Jadi bukan, Allah kami adalah Allah yang hidup. Dan kemudian selanjutnya dia mengatakan bahwa ada nama Muhammad dalam Alkitab, yaitu mengenai Parakletos atau roh kebenaran juga di dalam Yohanes pasal yang ke-16 ayat 7, ayat 12 sampai 14. Itu bukan roh kebenaran, bukan roh kudus, tapi itu Muhammad, kata dia. Kalau itu roh kudus, harusnya dia datang setelah Yesus pergi. Tapi ini dia sudah ada sejak Yesus hamil, katanya. Salah, Maria hamil, katanya dia. Ini lucu sekali memang orang yang ngaku-ngaku mualaf ini ya. Orang yang tidak tahu apa-apa. Sudah jelas-jelas di situ katakan roh kebenaran. Ini berbicara mengenai roh, bukan manusia. Nah, apakah nabimu itu roh? Kan bukan. Kan dia manusia. Nah, roh di sini, roh kebenaran itu gendernya adalah neuter. Neuter itu artinya dia tidak laki-laki dan tidak feminim gitu ya. Jadi dia juga tidak perempuan, tapi neuter, gendernya roh ini. Nah, saya katakan, nah gendernya nabimu apa? Gitu ya. Ini jelas-jelas roh, roh kebenaran, yaitu roh kudus, bukan Muhammad. Kalau cari-cari nubuatan dalam Alkitab aja, nubuatan nabinya dalam Alkitab aja semangat. Tapi ayat-ayat yang lain yang tidak mencatat mengenai nabinya itu dianggap palsu, diubah-ubah. Ini orang ini nanggung-nanggung kalau mau curi ayat ya. Sekian dari saya, semoga video ini menghibur kita dan juga memberkati kita. Shalom, salam maras, Tuhan Yesus memberkati.